Sebelum Yesus lahir, Maria ibunya mengunjungi Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis. Pada waktu mereka berjumpa, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dia mengangkat suaranya dan berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas 1 ayat 42-43. Bahkan sebelum Yesus lahir, Roh Kudus memampukan Elisabet untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan. Dalam Lukas 2, kita membaca kesaksian malaikat mengenai Yesus. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Para malaikat tahu bahwa anak ini yang terbaring di palungan dengan kain lampin bukan anak biasa. Dia adalah Tuhan, pemimpin ciptaan baru yang disebut para manusia baru dalam Kristus Yesus. Setelah pelayanan Yesus, di mana ia telah membuktikan ketuhanannya, otoritas dan kuasanya, kemudian ia mati tergantung di kayu salib menggantikan kita. Pada hari yang ketiga, ketika para wanita pergi ke kubur, mereka melihat batunya sudah terguling dan malaikat duduk di atasnya. Malaikat tersebut berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Matius 28 ayat 5 dan 6. Bagi para wanita ini, ia adalah Yesus dalam tanda kutip. Meskipun beberapa telah memanggil dia Tuhan dan telah memberikan dia penghormatan dan kasih, tetapi mereka tidak benar-benar mengerti siapa Yesus. Namun malaikat tahu. Itu sebabnya, "Mari, lihatlah tempat Tuhan berbaring." Dia mati sebagai tanda kutip Yesus, tetapi dia bangkit sebagai Tuhan Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Inilah pintu masuk ke dalam gereja atau keluarga Allah. Kita telah melayani tuan lainnya di masa lampau. Kita telah melayani iblis, dunia, dan diri kita sendiri. Sekarang, saat kita masuk ke dalam kehidupan baru ini, kita menaruh mahkota pada kepala Yesus, kita sujud kepadanya dan memanggil dia Tuhan atas hidup kita. Yesus Kristus menjadi Tuhan yang tidak terlihat, tetapi selalu hadir dalam manusia batinia kita. Ini adalah kejeniusan, rahasia, misteri dari gereja. Ini adalah rahasia kekuatan dan kehidupan yang benar-benar bergantung total kepada Allah. Apa yang kita pedulikan lagi tentang dunia? Apa yang perlu kita takutkan lagi tentang keadaan kita? Anak Allah yang besar dan kekal adalah Tuhan kita. Dia berkuasa penuh atas hidup kita. Dialah penopang kita, dialah penyembuh kita, dialah sumber kita. Kepada siapa kita harus takut? Jika dia mengirim kita ke pedalaman Afrika sekalipun, kita akan aman dalam lindungannya meski melalui belantara. Seperti layaknya kita berada di ruang tamu di rumah kita sendiri. Anda lihat, pertanyaan tentang percaya pada ketuhanan Yesus adalah hal yang paling penting dari semua pengalaman Kristen. Ketika hati telah belajar mempercayai Yesus sebagaimana dia seharusnya dipercayai, sepenuhnya dan tanpa batas, maka dia yang kita percayai sebagai Tuhan akan membuka lebar pintu-pintu rumah perbendaharaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Dia meminta kita untuk masuk dengan penuh keberanian dan untuk menerima warisan kita sebagai orang kudus di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Tanpa ragu, setiap kesalahan yang pernah kita buat karena kita dulu gagal mengenali ketuhanannya telah dihapuskan. Dan sekarang Allah menempatkan kita sebagai anak-anaknya hidup di
di bawah panji kemenangannya. Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Roma 1 ayat 1. Ayat pembuka kitab Roma itu adalah salah satu yang paling signifikan dalam menjelaskan hal ini. Jika Anda mengerti makna rohaninya, Anda akan membacanya seperti ini. Paulus, budak kecil kasih Yesus Kristus. Dapatkah Anda memahaminya? Paulus, karena Kristus telah mengasihi dia dan menyerahkan dirinya untuk dia, maka Paulus membalas kasih itu. Dia adalah orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakannya. Tetapi ia dengan bebas mengambil tempat seorang budak kasih. Dia dengan bebas merendahkan dirinya sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Tuan. Karena ia melakukan ini, maka Tuhan mengizinkan Paulus masuk ke ruang Maha Kudusnya dan melihat serta mendengar berbagai hal yang begitu agung sehingga tidak bijaksana untuk dia menceritakannya kepada orang lain. Tetapi kita bisa melihat dalam tulisan-tulisannya, Paulus memberikan sedikit atau sekilas tentang kekayaan kemuliaan pewahyuannya di dalam pengenalan dia akan Yesus Kristus, Tuhannya. Melalui semua penderitaan dan privasi kehidupan Paulus, Anda dapat merasakan kepedulian yang lembut dari Tuhan Yesus. Dia membuka pintu penjara untuk Paulus. Dia ada bersama Paulus melalui badai yang mengerikan di atas kapal dan membisikkan penghiburan serta kekuatan. Dia tidak membiarkan gigitan ular beracun membunuh Paulus. Di Roma, dia membuat Paulus menjalin persahabatan dengan keluarga Kaisar sampai akhirnya Paulus dapat berseru, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Tuhan Paulus membuat dia lebih besar dari seluruh tantangan dalam kehidupannya. Di dalam Efesus, Paulus menyebut dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 3 ayat 1. Dia tidak akan mengakui Roma sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemenjaraannya. Karena Tuhannya jauh lebih besar untuk membawa dia keluar dari sel tahanan itu kapanpun dia mau. Penjara hanyalah sarana liburan buat Paulus. Di sana, di dalam keheningan penjara, dia menulis surat-surat akbar yang telah memberi kita gereja menjadi gereja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Dan hanya ketika Anda juga sendirian bersamanya dalam keheningan hati Anda, maka Anda akan dapat memahami pentingnya ketuhanan Kristus di dalam hidup Anda. Jika Anda memahkotai Dia sebagai Tuhan dalam hidup Anda tidak perlu khawatir tentang keuangan Anda atau persoalan dan masalah apapun lainnya. Karena segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Anda. Tuhan Yesus memberkati.